Shalom, salam kemenangan buat setiap kita. Tema saya di firman Tuhan di hari ini bicara tentang iman yang meradiasi. Saudara, Alkitab mengatakan di Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya kepada mereka, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, iman yang meradiasi. Perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah kita sering dengar cerita ini, dan dia sudah mencoba untuk berbagai macam kesembuhan. Dan Alkitab mengatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang siapa Yesus. Nah, hari itu Yesus sedang dalam perjalanannya untuk dia mau berjalan menyembuhkan banyak orang. Dan dia dikerumuni, Alkitab mengatakan, oleh ribuan orang, oleh begitu banyak orang. Perempuan ini kita tahu ceritanya, dia berpengertian, dia punya iman dalam hatinya, dia pernah dengar cerita tentang kesembuhan Yesus, dan saya percaya perempuan ini juga melakukan satu tindakan iman yang luar biasa. Kenapa saya katakan yang luar biasa? Dia mengatakan begini, "Asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya, aku menjadi sembuh." Dia memang perempuan yang kotor, perempuan yang najis, perempuan yang tidak tahir, dan menjadi olok-olokan banyak orang. Tapi di tengah kerumunan orang itu, perempuan ini bertekad, "Aku mau sentuh ujung jumbai jubah itu." Saudara tahu apa yang terjadi? Perempuan ini mendesak sedemikian rupa. Begitu dia mendesak, dia menyentuh ujung jumbai jubah itu. Dan tiba-tiba bang, terjadi kesembuhan. Saudara, saya percaya kesembuhan itu yang Tuhan nyatakan kepada perempuan ini ada unsur keilahian. Ini ada satu nilai keilahian yang surga hari itu meresponi tindakan iman dari perempuan ini. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, ada kisah sebelumnya yang sudah pernah ribuan tahun yang lalu sudah pernah dicatat di Alkitab. Kisah di mana cerita tentang Nabi Yesaya ketemu dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Yesaya 6 ayat yang pertama. Yesaya 6 ayat yang pertama. Alkitab mengatakan demikian. Judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Perempuan ini menyentuh ujung jumbai jubah Tuhan Yesus. Alkitab bilang, ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja Usia,
aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya melihat satu penglihatan yang sangat ilahi, yaitu melihat Tuhan Elohim, Raja kemuliaan, duduk di tahta, duduk di atas tahtanya yang tinggi. Artinya kemuliaan yang sangat luar biasa. Hari itu Tuhan sebagai Raja duduk di atas tahta yang tinggi. Dan Alkitab bilang ujung jubahnya memenuhi sampai ke bait suci. Dan itu bicara tentang gereja Tuhan, saudara dan saya. Perempuan ini, dia mendesak, dia mempus hidupnya. Dia mengerti bahwa akan ada banyak cemoohan, akan ada banyak cibiran, akan ada banyak orang-orang yang mencoba untuk menghalangi dia. Tapi dia memilih, aku mungkin tidak layak bertemu muka dengan sang penyembuh itu. Tetapi aku punya iman percaya. Aku mau sentuh ujung jubah itu. Aku mau sentuh jubah yang dipakai sang penyembuh Yesus itu. Dan waktu ujung jarinya bersentuhan dengan keilahian yang Yesus sedang alami, pertemuan ujung jari dari perempuan yang najis, yang kotor itu, dengan keilahian yang dari surga, begitu ketemu, bang! Terjadi mujizat kesembuhan. Perempuan ini menyentuh ujung jubah Yesus, dia sedang mengingatkan surga. Dia sedang mengingatkan surga akan peristiwa di mana Raja kemuliaan, Yahweh, dia Tuhan sendiri, yang duduk di atas tahta, dengan kemuliaan yang gilang gemilang, perempuan ini sedang bersentuhan dengan surga. Dan saudara tahu, hari itu Yesus dengan segala kesibukannya, dengan segala hiruk pikuk yang Yesus harus lewati, banyak orang mendekati Yesus. Tiba-tiba hari itu Yesus langsung, bang! Siapa yang sedang menyentuh aku? Saudara, mungkin para murid bilang gini, guru jangan GR, kita semua ini bersentuhan. Semua orang di sini juga pengen bersentuhan dengan dirimu. Tidak. Ada sesuatu yang energi yang ilahi, kuasa yang ilahi yang keluar. Karena dorongan surga yang saya harus keluarkan. Saudara tahu, perempuan ini tanpa dia sadari, dia sedang bersentuhan dengan yang ilahi. Dan itu menyembuhkan hidupnya. Dan itu menyatakan sekali lagi pemulihan lawatan dalam hidupnya. 12 tahun penantian kesembuhan yang dia nanti-nantikan. 12 tahun penderitaan yang dia harus alami. Tiba-tiba tidak lewati proses sembuh dengan cara yang natural. Dia sembuh dengan cara sekejap. Sekejap. Saya percaya setiap kali kita punya perjumpaan dengan keilahian Tuhan, keilahian pribadinya, maka setiap masalah, problema, apapun, sakit penyakit, semua kelumpuhan, semua kecacatan kita sekalipun, Alkitab mengatakan dalam sekejap, itu akan menyatakan kesembuhan, pemulihan yang supranatural dalam hidup kita. Kita lanjut. Di Matius 14 ayat yang ke-36. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Matius 14 ayat yang ke-35-36. Alkitab bilang begini. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya.
dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, yang dilakukan perempuan sakit pendarahan ini, dia punya iman dan dia punya sekali lagi satu kedalaman pengenalan akan Tuhan. Dia mengalami kesembuhan yang ilahi. Dia mengalami kesembuhan yang dengan ditambahkan kemuliaan Tuhan nyata atas hidupnya. Kemuliaan Tuhan disalurkan kepada hidupnya. Dan dalam sekejap perempuan itu menjadi sembuh. Alkitab mengatakan, detik perempuan itu sembuh. Detik perempuan itu mengalami yang namanya mujizat. Alkitab bilang, sesudah itu Yesus makin dikenal, dan semua orang yang di sekeliling Yesus, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah atau memegang ujung jumbai-jumbai itu. Artinya, perempuan ini mencatat sekali lagi sejarah dalam surga yang pernah dibuatnya menjadi gemetar. Yaitu apa? Kesembuhan yang perempuan ini alami, yaitu kesembuhan waktu dia menghampiri tahta kasih karunia. Kesembuhan yang dia harus hampiri dengan keberanian menyentuh ujung jumbai-jubahnya. Saudara tahu, menghampiri Tuhan di zaman sekarang bukan lagi kita menyentuh ujung jubah yang secara jasmani, tapi menghampiri Tuhan. Waktu saudara dan saya, kita punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dengan darah anak domba Allah. Kita mendatang, kita percaya hadirat-Nya, kuasa-Nya, itu yang akan melawat hidup saudara dan saya. Dan iman seperti itulah yang orang di luar sana, mereka melihat kesembuhan. Dan mereka juga datang berbondong-bondong. Mereka juga ikut tersungkur, menyembah, tersungkur, menyentuh ujung jumbai jubah. Dan supranatural, keilahian itu terjadi atas hidup banyak orang. Saya berdoa biar firman ini, setiap kali kita tahu bahwa kita perlu sekali lagi menghadap Tuhan, mari kita mendesak iman kita, mendesak segenap hati kita. Datang sentuh ujung jumbai jubahnya. Maka engkau akan melihat sekali lagi hal-hal yang ilahi, dan kotamu, keluargamu, bahkan bangsamu, setiap hidup kita akan mengalami kesembuhan. Iman yang meradiasi ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.